perjalanan menjadi pendamping lokal desa hingga menjadi kader pemberdayaan di Desa Tangunan. Pembangunan desa mengalami transformasi melalui dana desa. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi subjek penentu arah kebijakan dan perencanaan dalam program pembangunan. Desa menjadi ruang strategis bagi berkembangnya model dan tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Hal ini mendorong munculnya pendekatan tata kelola yang menekankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam prakteknya, desa tidak hanya terjadi di dalam ruang formal seperti musyawarah desa, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari antar aktor pembangunan. Pendamping desa, kader masyarakat, PKK, BUMDes, serta lembaga lokal lainnya yang memainkan peran penting dalam membangun jejaring kolaborasi lintas sektor. Dinamika ini menunjukkan bahwa tata kelola desa bersifat kompleks, dinamis, dan sangat bergantung pada kualitas hubungan antar aktor. Pendamping lokal desa menjadi salah satu aktor implementasi di tingkat desa. Pendamping lokal desa juga sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Awal perjalanan menjadi pendamping lokal desa dimulai tahun 2016. Mendampingi 4 desa, diantaranya Desa Mrayung, Desa Puri, Desa Kebonagung, dan Desa Tangunan. Keempat desa tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang berbeda-beda. Dilihat dari segi potensi sumber daya manusia, tata kelola administrasi, dan perkembangan BUMDes. Desa Mrayung, kondisi sumber daya manusia. Pada awal pendampingan mengalami keterbatasan sumber daya manusia karena beberapa jabatan perangkat desa belum terisi seperti sekretaris desa, kasih pembangunan, dan kepala dusun. Perangkat desa baru juga belum memahami tupoksi dan tata kelola desa. Dilihat dari kondisi administrasi desa. Administrasi masih dilakukan secara manual dan belum tertata. Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai tahapan regulasi sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa. Namun setelah tahun 2018 mulai mengalami perbaikan. Kondisi BUMDes. BUMDes sudah berbadan hukum dan sudah berjalan dengan unit usaha pertanian, serta sudah memberikan pendapatan asli desa, dan administrasi keuangan BUMDes cukup lengkap. Untuk Desa Puri, jumlah perangkat desa lengkap, namun kemampuan sumber daya dalam penggunaan teknologi dan komputer masih rendah sehingga membutuhkan operator desa. Kondisi administrasi desa. Pada awal pendampingan belum memiliki dokumen RPJM desa dan administrasi belum terdokumentasi dengan baik. Setelah adanya operator desa, administrasi mulai tertata dan koordinasi lebih mudah dilakukan. Untuk kondisi BUMDes. BUMDes sudah berbadan hukum dan sudah berjalan dengan unit usaha persewaan kios, pengelolaan sampah, serta wisata Gelang. Namun untuk wisata Gelang perlu inovasi agar ramai pengunjung. BUMDes sudah memberikan PAD ke desa dan untuk laporan keuangan BUMDes belum lengkap.
Desa Tangunan. Kondisi sumber daya manusia pemerintahan desa cukup baik, terutama peran sekdes yang membantu jalannya pemerintahan desa. Pemerintah desa aktif mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Untuk kondisi administrasi desa, administrasi pemerintahan desa relatif baik, namun masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RAP dan tata kelola laporan keuangan BUMDes yang belum rinci per unit usaha serta sering terlambat pelaporan. Kondisi BUMDes Wirabakti berkembang cukup baik dengan beberapa unit usaha seperti pasar desa, pujasera, pengelolaan sampah, dan simpan pinjam. BUMDes sudah memiliki badan hukum resmi dan berkontribusi terhadap pendapatan asli desa. Desa Kebonagung. Kondisi sumber daya perangkat desa dinilai cukup baik dan tertib administrasi. Kasih Pembangunan dan Bendahara Desa memiliki kemampuan administrasi dan pelaporan yang baik sehingga menjadi contoh bagi desa yang lain. Kondisi administrasi desa dinilai paling tertib dibanding desa dampingan lainnya. Penyusunan RPJMDes, pelaporan pertanggungjawaban dan tata kelola administrasi berjalan cukup baik dan tepat waktu. Kondisi BUMDes sudah berbadan hukum dan sudah berjalan dengan unit usaha persewaan kios, pengelolaan sampah. BUMDes juga sudah memberikan pendapatan asli ke desa, namun untuk administrasi keuangan belum lengkap. Tahun 2018 berperan menjalankan kegiatan pemberdayaan di Desa Tangunan sebagai sekretaris KWT Kelompok Wanita Tani. Bentuk kegiatan P2L yaitu Pekarangan Pangan Lestari, dan sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa, berperan sebagai wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa Tangunan. Tahun 2019 berperan sebagai sekretaris PKK Desa Tangunan yang berhasil mengubah mindset masyarakat bahwa PKK hanya untuk orang tua saja. Tahun 2023 tugas sebagai kader TBC dan kader Posyandu di tahun 2024.